mungkin perasaannya waktu itu aku nggak sampai jauh banget sih mikirnya waktu itu. Karena kan langsung kayak paling nggak ngelihat dari symptoms anaknya aja gitu. Jadi aku nggak terlalu jauh ngebayangin nanti dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak. Mungkin juga karena waktu itu kita caught it early, kan jadi ya waktu itu takerannya mungkin kakaknya sih waktu itu, karena kan kakaknya ada ya, jadinya pokoknya ngejar umur. Kira-kira dulu waktu Sadira umur 2 tahun, Sadira tuh kakaknya, waktu Sadira umur 2 tahun udah bisa apa ya, jadi aku lebih satu gitu, jadi goalnya tuh nggak panjang-panjang banget pada waktu itu, jadi pokoknya paling nggak nanti dia umur berapa, waktu itu Sadira udah bisa pipis sendiri nggak pakai pampers ya, dia udah bisa, paling nggak kalau dia minta makan, aku coba jangan dikasih kalau dia nggak minta, misalnya gitu, jadi aku goalnya kecil-kecil sih deh, jadi kayak step by step gitu. Lebih kelihat symptoms anaknya, jadi nggak panjang, nggak mikirin the worst juga enggak, pokoknya ya kejar dia umurnya aja, kejar dia umurnya segini, harusnya sudah segini, dia ada kontak mata lebih dari 2 detik apa 3 detik itu udah menyenangkan lah buat aku. Terus kalau di autis tuh mungkin kita ada pembicaraan, kalau namanya berbicara tuh ada 1 loop 2 loop ya Ren ya. Nah jadi kejar itu dulu, 1 loop aku tanya dia udah makan, jawabannya paling nggak ada jawaban, mau jawabannya cuma ngangguk atau udah atau yes apapun itu, dan it's a goal gitu, goal achieve. Terus yang kedua 2 loop itu waktu itu mungkin kita capai itu waktu sama umur 6 tahun ya, dia udah nanya balik, sama udah makan, sudah makan apa, ikan. Nah, terus dia bisa nanya balik ke aku gitu. Kalau ibu, gitu, something like that lah gitu. Jadi goal aku dulu pendek-pendek sih. Mungkin beban emosinya tuh di awal tuh pasti karena nggak tahu sampai kapan mau ke terapi, gitu sih. Itu lumayan berat kan. Maksudnya mau sampai kapan kayak begini, dan aku waktu itu lumayan ekstrim ya, dalam arti Salma itu dulu nggak banyak orang tua yang minta lebih dari 4 jam. Pasti namanya satu sesi itu malah rata-rata di Jakarta ya Ren, apalagi kalau di Singapura tuh balik lagi tadi lebih banyak, lebih tersedia. Di Jakarta itu kebanyakan dokter ataupun terapi center pada waktu itu ada di Kemang kalau nggak salah, itu saya pernah nanya. Karena kan apalagi Salma ini kan berbahasa Inggris dominannya. Nah, itu pun kita menyadari saat dia umur 3 tahun waktu itu. Menyadari bahwa kalau dia lebih prefer English dibandingin bahasa Indonesia gitu ya. Nah, aku tuh dulu cuma diminta 45 menit seminggu sekali. Ada satu center yang, dan untungnya waktu itu karena balik lagi tadi Ibu Ama tuh kepala sekolahnya Salma yang banyak kasih masukan, dan karena beliau pengajar makanya dia kerjain sendiri gitu kan, kalau aku kan nggak punya kapabilitasnya untuk melakukan itu sendirian. Nah itu sih aku bener-bener gimana ya, memaksakan lah. Dulu tuh Ibu Nurma mungkin inget juga aja, kayaknya dia bingung gitu kan, saya bilang pokoknya saya maunya 4 jam, 3 jam tuh minimal ya. Itu tuh nggak banyak gitu yang, dan aku dulu bisa dibilang I set my own even the payment per jamnya berapa aja tuh kayaknya dulu aku yang menawarkan gitu. Maksudnya karena belum ada ininya, belum ada standarnya gitu. Terus kayak waktu itu aja yang aku bilang seminggu sekali itu aku ditawarin gurunya bahasa Inggris. I think she was Filipino. Saya pokoknya bapak English spoken therapist gitu. Itu dia waktu itu ngeset harganya kalau nggak salah 800.000 per sekali datang. Tapi seminggu cuma sekali gitu. Nah akhirnya aku pikir nggak bisa gitu. Jadi gue kayak ibaratnya kalau bangun rumah tuh kayak jadi borongan tukang gitu kan. Pokoknya yaudah deh, bisa nggak seminggu 5 kali, sekali datang 4 jam, minimal 3 jam, saya bayarnya segini per bulan gitu. Ya. Jadi akhirnya kayak gitu pada saat itu gitu. Ya, oke. Nah, Jadi
9 tahun kemudian. Tadi kan pertanyaannya bedanya apa? Ya itu aja, it took me how many years? Mungkin waktu itu sama lahir 2010, 2012, 7 tahun loh, baru akhirnya kita bikin center dari sana itu kan. Karena ya itu dia, aku melihat even di Jakarta pun sampai sekarang kebanyakan center atau klinik terapi anak yang masih tidak memberikan tadi itu yang intensitas ya, intensif terapi itu kayak tidak dipaksa gitu, nggak bisa di-push, which is menurut aku, karena aku mengalami sendiri ya, konsistensi dan intensitas itu tuh kuncinya gitu, karena makin kayak gitu kita kerjain ini makin cepet. Jadi yang tadinya aku ngebayangin sama bakal terapi sampai seumur hidup atau mungkin sampai umur 15 lah at least, kita tuh udah stop sama terapi dari sama umur 8 kalau nggak salah. Jadi itu maybe ya 5 tahunan lah